Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita akan belajar pecahan yang lebih dari satu. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada dua buah termos dengan motif dan ukuran yang berbeda. Satu milik Yosef, satu lagi yang berwarna hijau kuning ini milik Cia. Nah, pertanyaannya muncul, kira-kira berapa liter ya banyak air di termos Yosef dan juga di termos Cia? Karena ukurannya berbeda, berarti di sini kemungkinan banyak airnya pun juga berbeda. Untuk memastikannya, kita bisa memakai gelas seperti ini. Jadi Bu Ruli memakai gelas ukur seperti ini, gelas ukur dengan skala 1 liter. Jadi saat gelas ini terisi penuh, maka gelas ini berisi 1 liter air. Selain itu juga kalian perhatikan di situ ada garis, 3 garis tipis gitu ya. Nah, ini anak-anak, garis ini akan membantu kalian menentukan berapa banyak airnya nanti. Jadi gelas ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Coba sekarang kita langsung ke termos Yosef. Jadi kita tuangkan ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Kita tuangkan airnya. Ternyata airnya tertuang sebanyak ini, tertuang 2 bagian anak-anak. Jadi ingat ya, tadi gelas ukurnya tadi bisa kalian lihat berdasarkan garis terbagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Dan air di termos Yosef setelah terisi ke dalam gelas ini mengisi 2 bagiannya. Berarti bisa kalian tulis untuk banyak air di termos Yosef ini 2/3 bagian. 2 dari mana? 2 dari bagian gelas yang sudah terisi air, sedangkan 3 dari keseluruhan bagian 1 gelas tersebut. Coba sekarang untuk Cia anak-anak, kita isi dulu menggunakan gelas yang sama. Nah, kita isi. Ternyata untuk termos Cia kita membutuhkan 2 buah gelas. Jadi 1 kurang ya. Berarti di sini kalian bisa memastikan bahwa air yang ada di termos Cia itu lebih dari 1 liter. Untuk lebih pastinya lagi berapa ya banyak air di termos Cia, coba. Nah, di sini berapa liter banyak air di termos Cia? Tadi kan seperti ini. Nah, diingat lagi, jika tadi 1 full gelas terisi, berarti dia memiliki banyak air sebesar 1 liter. Nah, lebihnya berapa? Kalian perhatikan gelas satunya. Ada 1 bagian yang terisi air. Berarti di situ jelas bahwa lebihnya yaitu 1/3 liter. Jadi termos Cia ini berisi 1 liter lebih 1/3 liter. Ibu ulangi, 1/3 atau 1/3 itu dari 1 bagian yang terisi, kemudian 3 itu dari keseluruhan bagian dari 1 gelas, karena 1 gelasnya tadi terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan garis tipis atau garis yang ada di pinggir gelas gitu ya anak-anak. Nah, sekarang misal Bu Ruli ingin menuangkan 1 liter full ini ke dalam beberapa gelas. Misal seperti ini, kalian perhatikan. Nah, Bu Ruli tuangkan ke dalam 3 gelas. Jadi masing-masing gelas ini berisi 1/3 liter. Oke ya. Nah, untuk yang lebihnya tadi Bu Ruli tulis ulang atau Bu Ruli gambar ulang seperti ini di sebelahnya. Dari sini anak-anak, kira-kira bagaimana cara menentukan banyaknya air di termos Cia? Kalian bisa lihat untuk setiap gelasnya ada berapa bagian yang sudah terisi air. Untuk 1 gelasnya kan ada 1 bagian. Kalau di sini masing-masing gelas terisi 1 bagian dan gelasnya ada 4, berarti pembilangnya kita bisa menulis angka 4, kemudian penyebutnya kita tulis 3. 3 dari mana? Misal 3 ini dari total keseluruhan bagian 1 gelas. Ingat ya, 1 gelas, karena tadi 1 gelas terbagi menjadi 3 bagian. Jadi untuk termos
Cia ini, jika ditanyakan berapa liter banyak air di termos Cia, kalian bisa menjawab 1 liter lebih 1/3 liter, atau kalian jawab 4/3 liter. Jadi ada dua jawaban yang bisa kalian sampaikan. Nah, anak-anak, untuk jumlah dari 1 liter dan 1/3 liter ini bisa ditulis dengan 1/3 liter, dan untuk cara membacanya 1 dan 1/3 liter, atau kalian bisa membacanya langsung 1/3 liter. Jadi untuk dannya bisa dihilangkan. Tetapi antara bilangan bulat dan juga pecahan saat mengucapkannya harus ada jeda. Ya, diingat-ingat. Nah, untuk 1/3 liter juga bisa kalian tulis dengan 4/3 liter. Jadi jika ditulis full seperti ini anak-anak, 1 dan 1/3 itu bisa ditulis 1/3, juga bisa ditulis 4/3. Coba sekarang kalian perhatikan yang ada di dalam kotak warna merah. 1/3 sama dengan 4/3. Kita akan cari tahu bagaimana cara mengubah 1/3 menjadi 4/3. Oke ya. Nah, di sini anak-anak, dimulai dari penyebut yang paling bawah, kita kali ya. Jadi penyebut kita kali dengan bilangan bulat, berarti 3 dikali 1, hasilnya 3, kemudian kita jumlah dengan pembilang. Ibu ulangi, berarti 3 dikali 1, kemudian dijumlah dengan 1, hasilnya yaitu 4. Nah, untuk 3-nya mengikuti. Karena penyebutnya di situ angka 3, berarti di sini kita tulis juga angka 3. Oke ya. Nah, di sini ada soal anak-anak. Berapa meter panjang dari pita berikut? Oke ya. Kalian bisa perhatikan di sini ada 1 meter lebih. Nah, di sini 1 meter, Ibu beri garis warna merah, berarti sudah tertulis 1 meter. Nah, untuk lebihnya kalian bisa perhatikan 1 meter lagi terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, untuk yang di arsir atau yang Ibu tandai warna hijau, ini berarti lebihnya ada berapa bagian? Ada 3 bagian per 4. 4 dari mana? Total keseluruhan bagian. Di situ untuk 1 meternya terbagi menjadi 4 bagian. Jadi dia 1 meter dan 3/4 meter panjangnya. Bisa juga ditulis panjang pitanya 3/4 meter. Yang kedua, dengan melihat gambar di bawah, berapa banyak 1/4 meter pada pita? Kalian bisa perhatikan di sini untuk 1 meternya terbagi menjadi 4 bagian. Berarti untuk setiap bagiannya bernilai 1/4. Nah, seperti ini ya. Untuk selanjutnya, yang Ibu beri garis warna hijau juga terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Berarti ini setiap bagiannya yang sudah terarsir bernilai 1/4. Jadi kalian tinggal hitung ada berapa banyak 1/4-nya. Ada 7 buah anak-anak. Jadi hasilnya 7/4. Jadi untuk panjang dari pita ini yaitu 1/3/4 meter atau 7/4 meter. Sama seperti tadi caranya, dari 1/3/4 menjadi 7/4, kita bisa mengalikan penyebutnya dengan bilangan bulat. 4 kali 1, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya ditambah 3. Hasilnya yaitu 7/4. Karena di situ penyebutnya 4 berarti mengikuti. Nah, penyebutnya juga kita tulis 4. Nah, untuk info yang perlu kalian pahami anak-anak di sini bahwa pecahan yang memiliki pembilang kurang dari penyebut seperti 1/3 dan 3/4 disebut pecahan sejati. Ya. Jadi pecahan yang kurang dari 1. Sedangkan pecahan yang merupakan penjumlahan dari bilangan asli dan pecahan sejati seperti 1,
1/3 dan 1/3/4 disebut pecahan campuran. Jadi ada bilangan asli dan juga pecahan sejati. Jadi dari penjumlahan itu disebut dengan pecahan campuran. Sedangkan pecahan yang memiliki pembilang sama dengan atau lebih dari penyebut, jadi pembilang dan penyebutnya angka yang sama, atau pembilangnya lebih besar dari penyebut seperti 4/4 dan juga 7/4 disebut pecahan tidak sejati. Itu tadi ya anak-anak, penjelasan mengenai pecahan yang lebih dari satu. Sekian dari Ibu, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.